Cek sound. Cek. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sore ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membahas buku Tazkiyatun Nufus karya Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Dan insyaallah kita akan membahas rincian 4 racun hati yang sudah disampaikan oleh penulis. Salah satu di antaranya adalah fudulul kalam, banyak bicara. Karena potensi orang itu keliru, potensi orang itu salah disebabkan salah satunya adalah masalah lisan. Karena itu Nabi SAW menjadikan lisan ini sebagai salah satu syarat, menjaga lisan sebagai salah satu syarat untuk masuk surga. Sebagaimana yang pernah beliau sabdakan, man yadmanu li baina lihyaini wa baina rijlaihi. Barang siapa yang bisa menjamin untuk menjaga antara dua rahangnya, dan yang dimaksud adalah lisan, dan menjaga di antara dua kakinya, yang dimaksud adalah kemaluan, admanulahul jannah, maka aku jamin dia masuk surga. Dan tentu saja syarat untuk bisa menjaga ini luar biasa. Alhamdulillah banyak kaum muslimin yang mungkin mereka bisa menjaga kehormatannya. Tapi untuk bisa menjaga tidak melukai kehormatan orang lain, itu sulitnya luar biasa. Apalagi sekarang orang punya kebebasan untuk berekspresi dengan adanya medsos. Saat dia di medsos, muka dia nggak kelihatan, identitas dia nggak diketahui. Maka terkadang dia bisa komentar apapun sesuka dia mengatakan apapun yang dia inginkan. Fayaqulu ma syaa man syaa. Semua yang dia ingin, semua yang pengen bisa dia ucapkan sesuai dengan yang dia inginkan. Mata syaa, kaifa syaa, kapanpun dengan cara bagaimanapun. Akhirnya jadilah seperti yang kita lihat. Banyak sekali orang yang ketika bermedsos hilang rasa malunya. Karena dia nggak kelihatan. Dan begitu mungkin ketika ketemu, ya ternyata juga orangnya seperti ini. Ya, kadang masih sopan, tapi ketika di medsos, sopan santunnya bisa hilang. Disinilah pentingnya kita menjaga lisan dan menjaga tulisan agar jangan sampai menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Sekarang kita akan lihat penjelasan yang disampaikan oleh penulis dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Beliau menyebutkan, warada fil musnad, disebutkan dalam kitab Al-Musnad. Coba kita lihat di footnote. Musnad Imam Ahmad dan Ibnu Abi Dunya. Dan kitab Musnad itu kitab yang disusun berdasarkan nama perawi. Sehingga dikumpulkan misalnya hadis Abu Bakar, semua hadis Abu Bakar. Hadis Umar, semua hadis Umar. Hadis Utsman, semua hadis Utsman. Itu ciri khas kitab Musnad. An Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu. Tidak akan lurus iman seorang hamba sampai hatinya lurus. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, dan tidak akan lurus hatinya sampai lisannya lurus. Masya Allah. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan pengaruh lurusnya hati salah satunya adalah lisan. Penulis mengatakan, fasyarrata Sallallahu Alaihi Wasallam istiqamatal iman bistiqamatil qalbi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan syarat istiqamah iman adalah istiqamah hati. Kemudian beliau menyebutkan syarat istiqamah hati adalah istiqamah lisan.
Meskipun di sini dalam hadisnya, dalam keterangan di footnote disebutkan hadisnya nilainya dhaif, dinilai dhaif oleh Al-Iraqi. Namun kalimat ini cukup ma'ruf dan memang posisi lisan ini sangat menentukan. Nanti kita akan lihat ya. Kita akan lihat pesan Nabi yang lain berkaitan dengan masalah pentingnya menjaga lisan. Wa fi riwayatin wa fi Tirmidzi, dan disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi dari hadis Ibnu Umar secara marfu. Secara marfu berarti sabda Nabi SAW, la taksurul kalama bighairi dzikrillah. Jangan terlalu banyak berbicara tanpa menyebut Allah. Fa inna kasratal kalam, karena banyak bicara, bighairi dzikrillahi qaswatun lil qalbi. Banyak bicara tapi tidak menyebut Allah akan menyebabkan kerasnya hati. Wa inna ab'adan nasi 'anillahi al-qalbul qasi. Dan sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah adalah orang yang punya hati yang keras. Nah, di sini disebutkan statusnya juga dhaif, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dan di sini ada keterangan tentang perawinya. Hadza hadis, kata At-Tirmidzi, hadis ini gharib, dan biasanya kalau Tirmidzi sudah menyebut hadis gharib, indikator itu dhaif. Gharib artinya hadis yang asing, yang aneh. Selanjutnya, wa qala Umar, dan Umar pernah mengatakan radhiyallahu anhu, man kathura kalamuhu kathura saqatu. Yang banyak bicara banyak salahnya. Dan betul demikian. Karena kita ini peluang salahnya ada di mana? Kalau enggak di bicara kita, aktivitas perbuatan kita. Nah, ketika kita banyak bicara, potensi kesleo, potensi ngomong salah, potensi ngawur ada. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, man kathura kalamuhu kathura saqatuhu. Siapa yang banyak bicara, banyak salahnya. Apalagi kalau sudah bicara masalah orang lain. Masya Allah, lebih sensitif. Sehingga kadang membicarakan orang lain yang gak benar, kadang ikut di situ. Ini lagi rame siapa? Kemudian orang pada membicarakan itu. Wa man kathura saqatuhu kathura dzunubuhu. Dan siapa yang banyak salahnya, dosanya banyak. Wa man kathurat dzunubuhu kanatin naru aula bihi. Dan siapa yang banyak dosanya, maka neraka layak untuknya. Dan ini juga dinilai dhaif, diriwayatkan oleh Abu Hatim Ibnu Hibban dalam Raudhatul Uqala. Semisal dengan ini, redaksinya mirip. Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman secara mauquf sampai Umar bin Khattab, perkataan Umar. Dan kata Al-Iraqi dalam takhrij kitab Al-Ihya, Ihya Ulumuddin, diriwayatkan secara marfu dari hadis Ibnu Umar oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dengan sanad yang dhaif, sebagaimana keterangan Al-Iraqi. Tapi ada kemungkinan statusnya sahih sampai perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kalimat ini cukup penting untuk kita perhatikan. Bagaimana beliau membuat hubungan implikasi. Kenapa orang itu banyak dosa? Karena banyak kelirunya, banyak salahnya. Dan kenapa dia banyak salahnya? Karena banyak bicara. Sehingga kalau kemudian lebih bisa menahan diri untuk banyak bicara, insya Allah potensi kelirunya lebih sedikit. Wa fi hadithi Mu'adzin, dan dalam hadis Mu'adz, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi. Maukah ku sampaikan kepadamu kunci untuk bisa menjaga itu semuanya? Qultu bala ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW, kemudian Mu'adz mengatakan, tentu ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi, kemudian Nabi SAW memegang lisannya. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, kuffa alaika hadza. Tahan bagian ini. Qultu ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Lalu aku tanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, apakah kita akan dihukum disebabkan karena kita ngomong
Disebabkan karena kita bicara. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, sakilatka ummuk, ya. Semoga ibumu kehilangan kamu. Ibumu kehilangan kamu kan berarti mati ya. Itu kalau bahasa kita, bahasa orang Jogja yang agak sedikit keras ya. Modar kamu kan gitu. Sakilatka ummuk. Meskipun bukan dalam rangka untuk mendoakan keburukan. Ungkapan semacam ini ungkapan zajar yang sangat keras ya. Ungkapan celaan, tapi maksudnya bukan untuk mendoakan sesuai dengan makna tekstualnya. Mungkin dalam bahasa kita nggak ada padanannya, susah untuk dicarikan padanannya. Ya mirip seperti tadi ya. Ketika kita misalnya ngasih peringatan kepada orang, tapi orang itu ngeyel, terus kita bilang, raduyan sego apa gue? Tahu? Raduyan sego, paham ya? Kamu memang sudah nggak doyan nasi, maksudnya mau mati ya. Sakilatka ummuk, wahai Mu'ad, wahal yakubbun nasu fin nari ala wujuhihim, au qala ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim. Wahai Mu'ad, bukankah orang itu tersungkur di neraka, nyungsep dengan wajahnya terlebih dahulu? Au ala manakhir. Manakhir ya, bahasa kita apa? Mungkin tahu congor ya. Nyungsep dengan muka mereka illa hasaida alsinatihim, kecuali karena hasil dari lisannya. Bukankah yang menyebabkan orang itu nyungsep ke neraka mukanya dulu yang tersungkur, selain karena hasil dari lisannya? Masya Allah. Maka jaga lisan baik-baik. Hadis riwayat Tirmidzi, Imam Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim ala syartihima, kata beliau, sesuai dengan syarat Bukhari Muslim. Kita lihat di sini statusnya sahih. Selanjutnya, wal muradu bihasaidil alsinah, yang dimaksud dengan hasil lisan adalah jazaul kalamil muharram, balasan dari ucapan yang haram, dan hukuman bagi ucapan yang haram. Karena manusia dia seperti menanam. Apa yang dia tanam? Ucapan dia, perbuatan dia. Dia menanam kebaikan dan menanam keburukan. Fa innal insana yazra'u biqaulihi. Manusia itu menanam, bibitnya adalah ucapan dan perbuatannya. Menanam apa? Kebaikan dan keburukan. Kemudian dia akan panen hasilnya besok di hari kiamat sesuai dengan apa yang dia tanam. Maka siapa yang menanam bibit kebaikan, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, faman zar'a khairan, siapa yang menanam kebaikan atau melakukan amal kebaikan, hasadal karamah, dia akan panen kebaikan. Sebaliknya, siapa yang menanam keburukan, baik ucapan maupun perbuatan, hasadan nadamah, dia akan panen penyesalan. Masya Allah. Ini mungkin kalimat yang layak untuk kita catat ya. Man zara'a khairan min qaulin au amalin hasadal karamata, wa man zara'a syarran min qaulin au amalin hasadan nadamata. Siapa yang menanam bibit kebaikan dalam bentuk ucapan atau perbuatan, dia akan panen kemuliaan di akhirat. Siapa yang menanam bibit keburukan, baik ucapan atau perbuatan, dia akan menanam penyesalan di akhirat. Dia akan memanen penyesalan di akhirat. Sehingga siapa yang menanam, dia akan panen. Karena itu Nabi SAW menyebut hasaid al-sinah, hasil panen dari lisannya. Dan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, aktsaru ma yudkhilun nasan nara al-ajwafan. Ada dua rongga
yang paling banyak menyebabkan orang itu masuk neraka. Ada 2 rongga yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka. Yang pertama al-fammu, yang kedua al-faraj. Yang pertama mulut, yang kedua rongga kemaluan. Yang pertama al-fammu, yang kedua al-farju. Maka 2 ini Nabi SAW minta, aku jamin bisa masuk surga bagi siapa yang bisa menjamin untuk menjaga lisan dan kemaluannya. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi. Wa fi sahihain, dan disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah. Ada orang yang dia mengucapkan satu kalimat, ma yatabayyanu fiha, yang tidak dia renungkan, yang dia itu enggak begitu perhatian. Ma yatabayyanu fiha, dia tidak begitu perhatian, sehingga tidak hati-hati. Bahasa kita, mohon maaf, ceplas-ceplos itu bahaya. Ini orangnya ceplas-ceplos, orang Jawa Timur, ya, katanya seperti itu. Daerah jangan dijadikan alasan. Ya mohon maaf, saya ini orang Jawa Timur, saya ceplas-ceplos kalau ngomong. Ya, mau orang Jawa Timur, mau orang Jawa Tengah, Jawa Barat, ceplas-ceplos ya. Jangan beralasan dengan daerah. Kalau memang itu salah, ya kita salahkan. Nabi SAW masih peringatan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha. Ada orang yang ketika dia bicara ceplas-ceplos, ya, yang tidak begitu diperhatikan. Yazilu biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Namun ternyata itu bisa menyebabkan dia kepleset masuk neraka lebih jauh daripada timur dan barat. Masya Allah, timur dan barat jaraknya berapa? Manusia nggak bisa ngukur. Dan hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Dan terkadang, mohon maaf, ada sebagian orang yang beralasan dengan daerah untuk membenarkan misalnya kebiasaan yang seharusnya dia tinggalkan, atau dia seharusnya bisa belajar untuk memperbaiki. Ya gimana lagi, aku ini kan orang timur, aku ini kan orang Jawa Timur, jadi ceplas-ceplos. Ya apakah dengan posisi kamu berasal dari Jawa Timur terus boleh seenaknya ngomong? Ya tetap gak boleh. Ya seperti inilah karakter saya. Saya orang Sumatera, jadi saya kalau ngomong ceplas-ceplos. Apakah karena Anda dari orang Sumatera terus boleh ngomong ngawur? Tidak boleh. Setiap omongan harus dipikir, maka dahulukan akal sebelum lisan. Sehingga kalau akalnya ada di depan, lisannya di belakang, maka lisan mengikuti akal. Mikir dulu sebelum bicara. Tapi kalau lisannya di depan, akalnya di belakang, akalnya ketutupan lisan, akhirnya kadang gak berfungsi. Jadi gak dipikir dulu, tapi maju dulu. Itu ibarat karena lisan ini mengeluarkan ucapan seperti peluru. Ibarat asal nembak, tapi tidak diperhatikan sasaran. Kemudian diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan lafaz, inna rajula la yatakallamu bil kalimah la yura biha ba'san. Ada orang yang mengucapkan kalimat dan dia tidak punya dugaan. La yura bimakna la yadzun. Dia tidak punya dugaan kalau itu adalah bahaya. La yura biha ba'san. Dia menyangka itu biasa saja. Dia menyangka itu tidak bahaya. Yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Tapi dengan sebab itu dia nyemplung neraka selama perjalanan 70 tahun. Sab'ina kharifan, selama perjalanan 70 tahun. Nyemplung 70 tahun itu Masya Allah. Orang jatuh 70 tahun itu sampai mana? Padahal kita kalau jatuh misalnya ya, terjun payung, terjun bebas dari pesawat terus terjun. Berapa menit sampai dasar? Ya, sekian menit. Baik, sekian menit sampai dasar, berapa jaraknya? Sekian ratus meter. Baru di angka ratusan. Masya Allah.
Jadi kita bisa lihat 70 tahun orang nyemplung neraka itu dalamnya kayak apa. Wa qala Uqbah ibnu Amir. Uqbah bin Amir pernah menyampaikan, "Qultu ya Rasulullah, man najah?" Aku pernah bertanya, "Ya Rasulullah, apa kunci keselamatan?" Qala, beliau mengatakan, "Amsik alaika lisanak." Jaga lisanmu baik-baik. Wal yasa'ka baitaka wabnaka ala khati'atik. Jaga lisanmu baik-baik dan batasi di rumahmu. Kemudian di sini apa ini? Wa abaka, wallahu alam. Nanti kita lihat ya. Ala khati'atik, terhadap kesalahanmu. Jaga lisanmu. Ini pesan Nabi SAW yang pertama. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sekarang coba kita lihat makna dari kalimat ini. Wal yasa' Di sini ada wabki ala, afwan ya. Wal yasa'ka baituka wabki ala khati'atik. Jadi kaf di sini bukan kaf domir. Amsik alaika lisanak. Tahan lisanmu dan cukuplah dirimu di rumahmu. Wabki ala khati'atik, dan tangisi dosa-dosamu. Sekarang coba kita lihat di sini keterangan yang ada dalam syarah ya. Di sini wal yasa'ka baituk, maksudnya adalah ai liyakun fi baitika sa'atuk. Hendaknya kamu jadikan rumahmu sebagai tempat paling nyaman bagimu, tempat yang luas bagimu. Walzam baitika li ta'budillah fil khalawat, dan tetaplah di rumahmu agar engkau bisa beribadah kepada Allah dalam posisi sendirian. Washtagil bi ta'atillahi azza wa jalla, dan sibukkan dirimu untuk mentaati Allah azza wa jalla. Wa'tazil fi baitika 'anil fitan, dan bertahanlah di rumahmu sehingga kamu menghindar dari fitnah. Hindari fitnah dengan cara bertahan di rumah. Waqilah, dan ada yang mengatakan makna dari hadis adalah irda bima qassamallahu laka minaz zauja wal walad war rizki was sakan. Bersikaplah ridha terhadap apa yang telah Allah berikan kepadamu, baik berupa istri, anak, rizki maupun tempat tinggal. Wa ghairi dzalika min mata'id dunya, atau kenikmatan dunia yang lainnya. Wandur ila man huwa a'la minka fi amrid din. Lihatlah kepada orang yang lebih tinggi darimu dalam urusan agama, dan lihatlah kepada orang yang lebih rendah bagimu dalam urusan dunia. Li'alla tasdariya ni'matallahi 'alaika, agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah. Baik. Ini pesan luar biasa ketika Nabi SAW ditanya oleh Uqbah bin Amir berkaitan dengan kunci kebahagiaan, kunci keselamatan. Apa kunci keselamatan? Pertama, amsik 'alaika lisanak, tahan lisanmu. Yang kedua, wal yasa'ka baituk, seringlah bertahan di rumahmu. Yang ketiga, wabki ala khati'atik, tangisi dosamu. Kalau orang melakukan tiga ini, dia akan selamat. Baik. Kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, may yatakaffalu lima baina lihyaihi wa fakhidhaihi atakaffalu lahul jannah. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang bisa menjamin pesanku ini dengan menjaga di antara dua rahangnya, maksudnya lisan, wa fakhidhaihi, dan menjaga di antara dua pahanya, maksudnya adalah kemaluan, atakaffalu lahul jannah, maka aku jamin dia masuk surga. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Baik. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam,
Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Amrun minhu sallallahu alaihi wasallam biqaulil khairi was-sumti amma adahu. Ini merupakan perintah dari Nabi SAW, di mana beliau perintahkan agar kita mengucapkan kebaikan atau diam. Jadi kalau kemudian kita ragu ini baik atau buruk, ya diam. Fal kalamu imma ayyakuna khairan, karena ucapan bisa bentuknya adalah kebaikan, fayakunul abdu ma'muran bihi, sehingga hamba diperintahkan untuk melakukan hal itu. Wa imma ayyakuna ghaira dzalik, atau sebaliknya itu adalah keburukan, fayakunu ma'muran bis-sumti anhu, dan dia diperintahkan untuk diam. Sehingga dipikir dulu. Setelah dia pikir, ucapkan enggak ya? Nah, dari situlah kemudian dia mikir, wah kayaknya kok saya nggak yakin kalau ini bagus. Ya sudah, tahan, diam. Ucapkan nggak ya? Insya Allah bagus ini. Sampaikan. Masya Allah kalau bisa seperti itu, Pak. Yang terucap lebih sedikit daripada yang tidak terucap. Ya. Karena pembiasaan ini berat. Makanya yang kemarin kita sampaikan, pesan yang disampaikan oleh salah seorang sahabat, ta'allamus sumta kama tata'allamunal kalam. Belajarlah untuk diam sebagaimana kalian belajar untuk bicara. Gimana belajar untuk diam? Dia nahan diri. Sebelum ngomong mikir, ini benar gak ya? Bagus gak? Oh enggak. Kemudian dia tahan, gak jadi. Itu belajar diam. Gak semua orang bisa demikian. Sehingga dia selalu mikir terlebih dahulu dan akhirnya lebih banyak diamnya daripada ngomongnya. Kita kalau ngomong sambil mikir kan lebih banyak diamnya daripada ngomongnya. Kemudian diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Kullu kalami ibni Adam alaihi la lahu illal amru bil ma'ruf." Bahwa semua ucapan Bani Adam akan menjadi beban baginya. La lahu, bukan menjadi sumber pahala baginya. Illa, kecuali amar ma'ruf, nahi mungkar, dan zikrullah. Kecuali ini. Kecuali amar ma'ruf, nahi mungkar, dan zikrullah. Kita lihat di footnote nomor 3, statusnya hadis hasan. Lihat At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Baik, wallahu alam, sehingga hadis ini bisa diterima. Semua ucapan manusia akan menjadi beban baginya kecuali, kemudian disebutkan amar ma'ruf nahi mungkar dan zikrullah. Dan hadis ini sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan, la khaira fi kathirin min najwahum. Dalam surat An-Nisa ayat 114, Allah Ta'ala mengatakan, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Gak ada sisi baik pada kebanyakan ucapan dan obrolan mereka kecuali orang yang memerintahkan untuk sedekah, memerintahkan yang ma'ruf, atau mendamaikan di antara dua orang yang sengketa. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Siapa yang melakukan hal itu dalam rangka untuk mencari ridha Allah, maka akan kami berikan kepadanya pahala yang besar. Tayyib. Sehingga dalam banyak ucapan yang kita sampaikan, gak banyak yang bernilai kebaikan. Maka
Allah Subhanahu wa taala ingatkan, tidak ada nilai baik untuk semua yang mereka ucapkan kecuali yang melakukan seperti ini. Amar ma'ruf, nahi mungkar, untuk sedekah atau memperbaiki hubungan di antara masyarakat. Padahal yang kayak gini malah jarang. Jadi amar ma'ruf itu Masya Allah banyak sekali penekanannya dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi ciri orang yang baik itu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab potensi kesalahan itu ada di tengah umat manusia tanpa batas. Selalu ada. Maka dibutuhkan saling mengingatkan antar mereka. Dan pekerjaan para nabi itu amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kan kita berat untuk itu. Jadi lihat kemungkaran, ingetin, malu. Saya bukan petugas. Jadi nunggu jadi petugas dulu ya. Lihat ada orang meninggalkan kewajiban, itu diajak. Malu. Jadinya amar ma'ruf nahi munkar di tempat kita itu mungkin masih terlalu rendah, sangat rendah. Misalnya orang kan kadang sampai nyiri, ngasih ciri, dicireni, ditandain. Ini orang kalau ketemu pasti nanti ngingetin ini. Ayo Pak sholat, ayo ini Pak. Setiap kali ketemu kayak gitu. Jadinya sampai orang itu jengkel. Kita lewat misalnya. Lewat ketemu orang seperti itu. Ayo Pak sholat. Ya. Terus gimana? Yang diajak lama-lama jengkel. Kok setiap kali ketemu kalau lewat mesti ngejak seperti itu. Akhirnya orang milih, udahlah biarin aja sendiri-sendiri. Amar ma'ruf nahi munkar memang sulit untuk ditegakkan. Kita lanjutkan. Selanjutnya tentang athar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fawajadahu yazdhabu lisanahu biyadi. Kemudian Abu Bakar menarik lisannya. Abu Bakar menarik lisannya dengan tangannya. Umar menemui Abu Bakar dalam posisi Abu Bakar menarik lisannya dengan tangannya. Faqala, "Mah ghafarallahu lak." Tahan, jangan lakukan apapun. Semoga Allah mengampuni Anda. Faqala Abu Bakar, "Hadzal ladzi awradanil mawarid." Inilah yang menyebabkan aku terancam dengan neraka. Coba lihat di sini. Hadis hasan. Wa tamamuhu, dan hadis lengkapnya adalah bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisa syai'un minal jasad illa wa huwa yashku dzarabal lisan." Tidak ada satupun bagian dari anggota badan kecuali dia telah berpesan mengadukan kondisinya kepada lisan. Coba kita lihat hadis lengkapnya. Nah, di sini ada keterangan hadisnya. Dari Aslam Al-Habashi. Laisa syai'un, sabda Nabi SAW, tidak ada satupun anggota jasad, anggota badan, kecuali dia telah mengadukan kepada Allah mengenai lisannya agar dia lurus. Nah, kemudian di sini ada keterangan, lisan adalah anggota jasad yang paling penting. Dan karena lisan, manusia itu yu'abbirul insan an maknuni nafsihi.
Orang bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan batinnya. Mau ngomong apa. Wa yudhiru ma yahwihi qalbuhu wa aqluhu wa nafsuhu minal khairi aw syarri. Dan lisan yang menampakkan apa yang ada dalam hati, apa yang ada dalam jiwanya, baik kebaikan maupun keburukan. Baik berupa iman maupun kufur. Maka orang beriman yang keluar adalah kalimat-kalimat representasi dari iman. Zikrullah, kalimat kebaikan. Atau sebaliknya kekufuran. Atau yang lainnya, min dawakhilil insan, yang ada di dalam batin manusia. Dan kita diperintahkan untuk menjaga lisan dari keburukan. Dan mengenai matan ini, ada sebuah sebab yang diriwayatkan oleh Aslam Al-Habashi, Maula Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, mantan budaknya Umar ibn Khattab. Aslam, mantan budaknya Umar, bercerita bahwa Umar ibn Khattab pernah menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan dalam posisi yajbidhu lisanahu, Abu Bakar sedang menarik lisannya. Yumsiku lisanahu wa yashudduhu, beliau tarik lisannya. Faqala lahu Umar, maka Umar mengatakan, tahan. Jangan ditarik terus. Yakfi syaddan lilisanik, ghafarallahu lak. Jangan ditarik terus lisan Anda, semoga Allah mengampuni Anda. Dan ini merupakan doa yang disampaikan oleh Umar, doa Umar istirhaman lihalihi, karena kasihan sama Abu Bakar. Ini kalau lisannya ditarik nanti apa enggak sakit? Au ikhbaran amma sami'a fi haqqihi. Atau Umar menyampaikan nilai kemuliaan dari seorang Abu Bakar. Faqala Abu Bakar, kemudian Abu Bakar mengatakan, inna hadza, sesungguhnya benda ini, auradanil mawarid, dialah yang masukkan aku ke dalam al-mawarid bimakna al-mahalik, ke dalam aneka kebinasaan. Wa ballaghani iyyaha, dan menyampaikan aku pada kebinasaan. Imma min umurin kadihaha fid dunya au khaufan min tabi'atil lisan fi ma yata'ahadu hadha fi mithli Abi Bakrin fil akhirah wa huwa bi fi'lihi wa qawlihi yuhadziru nafsah. Baik bentuknya, perkara yang bisa menyebabkan orang terjerumus kepada kebinasaan adalah dia mengucapkan kalimat yang karihaha fid dunya, yang dia enggak suka ketika di dunia, atau takut dengan aneka konsekuensi lisan ketika di akhirat. Sehingga Abu Bakar memperingatkan dirinya jangan sampai dia terjerumus ke dalam madarat lisan. Taib, wallahu alam. Kita lanjutkan. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wallahi alladzi la ilaha illa huwa, demi Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Laisa syai'un ahwaja ila tuli sijnin min lisani. Tidak ada sesuatu yang lebih butuh untuk dipenjarakan lebih panjang kecuali lisanku. Andaikan anggota badanku ini butuh dipenjarakan, maka saya akan penjarakan lisanku. Masya Allah, biar gak bebas untuk bergerak. Wa kana yaqul, dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kul khairan, wahai lisan, ya lisan, wahai lisan, kul khairan. Kamu harus mengucapkan kebaikan. Pada lisan dia yang juga mengucapkan. Lisannya Ibnu Mas'ud yang mengucapkan. Tapi lisan memerintahkan lisan. Wa kana yaqulu, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya lisan kul khairan, wahai lisan, ucapkan yang baik. Taghnam, agar engkau bisa mendapatkan harta ghanimah. Kau akan beruntung. Waskut an syarrin taslam min qabli an tandam, dan tahan lisanmu, diam dari ucapan yang buruk, kau akan selamat sebelum penyesalan. Masya Allah, ini pesan yang bagus yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya lisan qul khairan taghnam,
waskut an syarrin taslam min qabli an tandam. Wahai lisan, ucapkan yang baik maka kau akan beruntung, dan diamlah, jangan mengucapkan yang buruk, kau akan selamat sebelum menyesal. Dan disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, innahu balagani annal insana arahu qal laisa ala syai'in min jasadihi ashadda hunuqan aw ghaidan yaumal qiyamah minhu ala lisanihi illa man qala bihi khairan aw amla bihi khairan. Telah sampai kepadaku bahwa manusia, atau dalam riwayat yang lain beliau mengatakan tidak ada anggota badan di jasad asyadda hunuqan aw ghaidan yaumal qiyamah, yang lebih yang lebih keras besok di hari kiamat dibandingkan lisan. Illa man qala bihi khairan aw amla bihi khairan, kecuali lisan yang selalu mengucapkan yang baik atau mendiktekan yang baik. Wa qala Al-Hasan, kata Al-Hasan Al-Basri, ma'aqala dainahu man lam yahfad lisanahu. Agama seorang hamba tidak akan bertahan dengan baik. Ma'aqal artinya tidak terikat. Man lam yahfad lisanahu, bagi mereka yang tidak bisa menjaga lisannya. Wa aqallu afatil lisan dararan al-kalama fima la ya'ni. Dan luka lisan yang paling minimalis adalah bahaya, adalah dararan al-kalamu. Saya ulang ya. Wa aqallu afatil lisani dararan, dan dampak buruk lisan yang paling minimal adalah al-kalamu fima la ya'ni. Bicara sesuatu yang dia enggak punya kepentingan dengan itu. Wa yakfi fi bayani khatari hadhil afat qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan cukup untuk menjelaskan mengenai bahaya perkara ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hasuna islamul mar'i tarkuhu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagian dari tanda kebaikan Islam seseorang adalah ketika dia meninggalkan apa yang tidak menjadi kepentingannya. Maka bicara yang gak ada manfaatnya atau tidak ada kepentingannya, itu bagian dari tanda kebaikan Islam seseorang. Dan Abu Ubaidah meriwayatkan dari Al-Hasan, qala, beliau mengatakan, min ilaqati radillah, di antara hubungan orang berpaling kepada Allah, dari Allah, anil abdi, dari seorang hamba, ayyaj'ala syughlahu fima la ya'nihi khidlanan minallah. Ketika seorang hamba itu dicuekin oleh Allah, enggak digubris oleh Allah. Ketika seorang hamba tidak digubris oleh Allah, mungkin ini kalimatnya min alamati ya, bukan alaqah. Di antara tanda Allah enggak gubris hamba adalah Allah jadikan kesibukannya untuk sesuatu ma la ya'nihi, yang tidak ada artinya. Khidlanan minallah, karena Allah tidak memberikan pertolongan kepadanya. Wa qala Sahl, kata Sahl, man takallama fima la ya'nihi harumas sidqa. Barang siapa yang bicara untuk sesuatu yang enggak ada nilainya, banyak bicara tapi tidak berbobot, maka harrama atau hurrima as-sidqa, maka dia akan diharamkan untuk bisa mendapatkan kejujuran.
Artinya ngomongnya sering meleset. Wa hadza kama dzakarnahu akhaffu afatil lisani dararan. Apa yang kami sebutkan di atas adalah bahasa lisan yang paling ringan, bahaya lisan yang paling ringan. Wa nahika 'anil ghibah wan namimah wal kalamil batil fahish. Sehingga buru-buru membahas masalah ghibah, adu domba, atau ucapan batil, atau kalam dzil wajhain, ya, ucapan yang ambigu, debat, khusumah, kemudian debat, ya, otot-ototan, termasuk al-ghina, bernyanyi, berdusta, memuji, meremehkan, istihza, memperolok-olok, atau salah dalam fahwal kalam, dalam kandungan kalam, atau kesalahan yang lainnya, allati tusibu lisanal abdi, yang bisa saja mengenai lisan sang hamba, fatufsidu alaihi qalbahu, kemudian itu merusak hatinya, dan tadi'u alaihi sururahu wa na'imahu fid dunya, dan akhirnya kebahagiaan dan nikmatnya di dunia menjadi uh, menjadi tidak diperhatikan, serta keselamatan dia di akhirat. Wallahul musta'an. Baik, ini beberapa poin berkaitan dengan masalah menjaga lisan. Kita sepakat itu perlu dijaga, dan yang lebih penting adalah lihat penyebabnya. Sehingga hati-hati dengan lisan. Apa penyebabnya, Pak? Banyak bicara. Maka orang yang ketika bicara mikir dulu, kemudian baru dia sampaikan, insya Allah akan cenderung lebih selamat. Wallahu a'lam. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang fudulun nadhar, jelalatan, dan beberapa materi rinciannya yang nanti akan kita bahas di kesempatan yang lain insyaallah taala. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum ya Ustadz. Baik, ditunggu sebentar.
Baik, silahkan kita ada beberapa waktu bagi jamaah sekalian yang tergabung di Zoom yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan. Baik, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya, Ustadz. Ustadz, Afwan izin bertanya, bagaimana dengan kata psikolog yang katanya ibu-ibu itu butuh banyak bicara, Ustadz. Di rumah mungkin agak cerewet kepada anak-anaknya. Apakah seperti ini juga tidak terhindar dari ancaman fudul kalam, Ustadz? Jazakumullah khairan. Saya sendiri tidak tahu tentang eh, apa tentang validitas teori itu ya. Jadi ada yang bilang seperti ini. Perasaan itu butuh ventilasi. Sehingga kalau kemudian orang menahan emosi dalam perasaannya tapi tidak tersalurkan dalam ventilasi perasaan, maka akan menumpuk rasa emosi itu sehingga membuat potensi sakit jiwa. Begitu, katanya demikian. Oleh karena itu, ventilasinya adalah lisan. Sehingga kalau dia sudah bicara, kemudian dia Dia eh, curhat, didengerin sama orang, rasanya plong. Katanya itu ventilasi. Wallahu alam, ini benar atau tidak saya nggak tahu. Cuman kita diajarkan agar kalaupun kamu punya masalah, silahkan mengadu kepada Allah. Dan anggaplah itu sebagai ventilasi terbesar bagi hidupnya kalau benar ini adalah ventilasi. Sehingga ketika kamu mengadu kepada Allah, kamu ingin membuka ventilasi yang lebar untuk suasana emosi kamu, biar tidak tertahan dalam hati yang mungkin membuat orang jadi misalnya punya gangguan kejiwaan, maka silahkan mengadu kepada Allah. Begitu. Ini kalau kita sepakat dengan teori tadi, bahwa ucapan lisan seperti ventilasi bagi perasaan. Kemudian, kalau dalam ucapan sehari-hari, seorang wanita itu butuh bicara sekian kalimat. Butuh ataukah kebiasaan? Jadi penelitian psikolog ini wanita itu butuh atau wanita itu terbiasa. Kalau butuh itu kan berarti menyebutkan tentang apa yang seharusnya ideal untuk dilakukan. Tapi kalau wanita biasa itu menyebutkan realita di lapangan. Nah, saya kurang tahu kebenaran itu. Tapi pada prinsipnya, ya, kita yang sudah belajar tadi, bahwa semakin banyak diam makin bagus. Baik diam ketika di lingkungan maupun diam ketika di keluarga atau yang lainnya. Tapi tetap ramah ya, diam ramah, bukan diam yang terlalu dingin sehingga membuat orang jadi malah menghindar, bukan. Diam yang ramah. Banyak orang diam tapi dia ramah. Bisa ya. Dua hal itu digabungkan. Sebaliknya ada orang yang ketus ya. Kemudian apa istilahnya? Jutek ya. Tapi cerewet. Lebih baik supel tapi nggak banyak bicara daripada ketus tapi cerewet. Dan tentu Anda bisa membedakan. Karena di dua posisi ini beda. Ada respon kita terhadap orang lain. Kita ada yang gampang membuka diri sama orang, supel, nyaman untuk berinteraksi. Tapi gak banyak bicara. Ada yang banyak bicara tapi merasa lebih tinggi, tidak tawaduk di hadapan orang lain, sehingga membuat dia lebih ketus ketika ketemu orang dan seterusnya. Wallahu alam. Jadi kita tetap ramah dengan orang lain, tapi bukan berarti banyak
mengumbar bicara di hadapan orang lain. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Ustadz, jika dalam mobile banking bank konvensional, kita semakin banyak melakukan transaksi, maka akan mendapatkan poin yang itu berupa uang, Ustadz. Bagaimana hukum memanfaatkan atau redeem point tersebut, Ustadz, dalam mobile banking bank konvensional? Jazakumullah khairan, Ustadz. Nah, syaratnya untuk bisa dapat redeem point apa? Satu, Banyak melakukan transaksi, Ustadz. punya tabungan dulu kan syaratnya kan? Dua, Iya, Ustadz. rajin melakukan transaksi. Kalau seperti ini berarti faktor utamanya sebenarnya tetap tabungan. Jadi kalau orang banyak melakukan transaksi tapi dia nggak punya saldo, mungkin nggak ya? Ada nggak kayak gitu? Nggak mungkin ya. Jadi dia banyak melakukan transaksi itu kan pasti dia punya banyak saldo. Kalau dia nggak punya banyak saldo itu nggak mungkin. Dia punya banyak saldo lalu sering transaksi. Nah intinya selama hadiah itu karena saldo, berarti hadiah karena utang. Kita ulang ya. Selama hadiah itu karena saldo, berarti hadiah itu karena utang. Dan Nabi SAW atau disebutkan dalam keterangan Fudalah bin Ubaid, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang yang menghasilkan manfaat, maka statusnya adalah riba. Anda buka rekening di bank, konven maupun syariah, kemudian naruh duit di situ, akad utamanya adalah akad utang piutang. Lalu bank memberikan bunga kepada Anda, baik bunga langsung atau bunga karena rajin transaksi atau karena menang undian. Ada undian untuk para nasabah. Lalu menang, dapat hadiah. Semua ini nggak boleh. Karena sebab dia dapat hadiah adalah dia punya saldo di situ. Karena itu saya memahami bonus-bonus itu dari hasil redeem tadi, poin-poin kemudian bentuknya uang, Anda tidak berhak untuk memilikinya. Silahkan diambil lalu digunakan untuk kegiatan sosial. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Apakah kita diperbolehkan mengambil promo saat transaksi falas dengan M-Banking Ustadz? Saya melihat ada mutasi rekening uang masuk dari diskon atau promo transaksi falas yang kita lakukan Ustadz. Jazakumullah khairan. Promo transaksi falas berarti Anda tukar menukar uang. Lalu ada promo, kemudian dapat diskon. Kayak gimana skemanya? Mungkin penanya bisa mendetailkan yang Jadi dimaksud. seperti ini. Seperti ini Ustadz. Jadi kami mengirimkan uang dalam bentuk karena dari kami di rupiah kemudian di konversi ke dolar ke negara lain, misalnya negara-negara Timur Tengah, Afrika, Ustadz. Nah, kemudian ke saat kita transaksi tersebut, clearing tersebut, kita ada promo, Ustadz. Dan promo itu masuk ke rekening kita sesaat setelah kita transaksi. Apakah boleh memanfaatkan uang tersebut, Ustadz? Promo itu berarti potongan jasa dari bank. Biasanya clearing kan bayar jasa ya. Enggak, Ustadz. Misalnya biaya clearing anggaplah 30.000. Kita bayar jasa, setelah itu dikembalikan sekian persen. Dikembalikan 10.000 begitu? Enggak, Ustadz. Kalau demikian insya Allah tidak masalah. Karena transaksi falas, posisi bank itu hanya sebagai penyedia jasa. Sehingga ketika di situ ada biaya jasa, lalu jadi kan ada dua pihak ya. Si A di Indonesia, si B di Afrika. Melalui bank X. A masukkan rupiah, kemudian di Afrika terima dolar. Sudah? Lewat di bank ini ganti uang. Lalu bank sebagai penyedia jasa yang melakukan
transaksi pengubahan uang tadi, minta fee-nya sekian. Kita kasih. Oke. Kemudian setelah dikasih, dia mengembalikan sebagian. Itu kan berarti potongan fee, potongan ujroh. Insya Allah kalau bentuknya potongan ujroh, tidak masalah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Izin membacakan pertanyaan dari titipan dari jamaah Ustadz. Jika ada saudara saya akan menikah besok Ahad Ustadz. Kemudian malam Ahadnya kami keluarga besar diundang untuk berdoa bersama-sama, mendoakan biar acara akadnya lancar dan sebagainya. Apakah hal demikian diperbolehkan atau termasuk bid'ah ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Nah, pertama begini ya. Jadi yang disebut sebagai walimah itu adalah syukuran, makan-makan pasca akad nikah. Bisa di saat akad nikah atau setelah akad nikah. Dan umumnya di tempat kita setelah akad nikah. Bahkan sebagian ulama menyarankan pasca dukhul, pasca hubungan badan. Sehingga akad nikah misalnya hari ini, kemudian malam pertama, terus besoknya atau 2 hari lagi baru walimah. Meskipun karena pengaruh budaya, biasanya walimah dilakukan pasca akad nikah, sebelum kumpul biasanya. Ini budaya yang ada di negara kita. Tapi nggak masalah, karena walimah itu yang penting adalah pasca akad. Maka acara malam itu, orang nyebutnya midodaren, ya, yaitu acara malam sebelum akad nikah. Tasyakuran sederhana di keluarga. Kalau sebatas tasyakuran karena besok akan melakukan akad nikah, tidak ada masalah. Sah-sah saja. Karena dalam hal ini masuk pada kegiatan yang murni duniawi. Sebab beberapa walimah yang diselenggarakan di lingkungan masyarakat muslim diizinkan oleh para ulama. Dan mereka menganggap hal yang biasa karena itu sudah ada di lingkungan kaum muslimin tapi nggak ada dalilnya. Seperti ya, pulang safar, kemudian apalagi bangun rumah, kemudian ada walimah. Coba kita lihat, ini ada keterangan An-Nawawi kalau nggak salah. Ini ada beberapa model tasyakuran yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah al-wakirah. Al-wakirah atau berasal dari kata al-wakrah, bisa juga dibaca al-wakarah, adalah at-ta'amu yattakhidhuhu syakhsu inda faraghihi min bunyanin fayada'u ilaih. Makanan yang dihidangkan oleh seseorang setelah dia selesai bangun rumah. Namanya wakirah. Acara wakirah itu diperbolehkan oleh para ulama. Ya, bahasa kita tasyakuran, bangun rumah. Wakhtalafal fuqaha fi hukmi fi'lil wakirah wa da'wah ilaiha. Ulama beda pendapat mengenai hukum wakirah. Menurut Syafi'iyah, wakirah itu sebagaimana walimah yang lain selain walimatul urs. Dan mustahabbah, dianjurkan, tidak wajib alal madhab, sesuai dengan pendapat madhab Syafi'iyah. Wa bihi qata'al jumhur, dan ini yang ditegaskan oleh jumhur ulama. Wala tata'akkadu ta'akkuda walimatin nikah, dan tidak ditekankan sebagaimana penekanan pada walimah nikah. Wa qala al-Hanabilah, sementara menurut Hambali, fi'lud da'awat, undangan untuk masyarakat,
undangan untuk makan-makan, undangan untuk kumpul, li ghairi walimatil ursi, untuk selain walimah nikah, mubahun, hukumnya mubah. Fala yukrah wala yustahab, tidak makruh dan tidak dianjurkan. Ya sifatnya mubah, murni urusan dunia. Seperti habis kajian terus kita makan-makan. Baik makan-makan di tempat kajian itu maupun pindah ke warung yang lain. Sebagaimana kebiasaan ibu-ibu ya. Selesai kajian nggak langsung pulang. Kajian jam 8 sampai setengah 10, pulangnya jam 12. Masya Allah. Kemana itu? Ya, kelayapan bar kajian. Nah mereka makan-makan, kadang gantian dari yang untuk saat ini yang bayari si A, besok yang bayari si B. Dan yang lainnya. Jadi ini termasuk di antara yang diperbolehkan. Nah, ada keterangan Al-Mardawi, ulama Hambali. Al-at'imah allati yud'a ilaihan nasu asyarah. Hidangan makan atau kegiatan makan-makan yang biasanya masyarakat itu menyebar undangan ada 10. Yang pertama walimah. Ini adalah makanan yang dihidangkan karena pernikahan. Ada al-wakirah. Ini undangan karena selesai bangun rumah. Ini di nomor 5. Al-Mardawi, ulama Hambali menyebutkan ada 10. Wallahu alam, saya memahami dari sini. Bahkan Ibnu Qayyim di sini yang menyebutkan ada banyak. Coba kita lihat ya. Al-at'imah al-mu'tadah allati tajri majra syukran. Makanan yang dihidangkan yang menjadi budaya masyarakat dalam rangka untuk syukuran. Ada punya banyak nama. Ada al-kira. Dan ini adalah hidangan makanan untuk tamu. Ada ma'dabah. Ma'dabah adalah hidangan makanan untuk undangan. Ada orang diundang untuk datang ke rumah, dikasih ma'dabah. Ada tuhfah. Tuhfah itu ta'amuz zair. Orang yang berkunjung dikasih tuhfah. Ada walimah. Ini ta'amul urs. Makanan yang dihidangkan karena upacara pernikahan. Ada al-khars, ta'amul wilada. Selesai melahirkan, terus ngundang orang untuk makan-makan di rumah. Bukan walimah, bukan akikah, beda lagi. Ada akikah. Ini sembelian di hari ke-7 pasca kelahiran. Ada al-ghadirah. Ghadirah ini makanan untuk tasyakuran khitan. Ada al-wadi'ah. Ini makanan untuk peringatan kematian. Ada an-naqi'ah. Ini hidangan makanan untuk yang baru pulang safar. Ada wakirah, hidangan makanan untuk orang yang pindah rumah. Banyak. Dan itu budaya-budaya yang terjadi di tengah kaum muslimin. Taib. Jadi seperti ini wallahu alam, kalau dalam mazhab Hambali hal yang sifatnya mubah, tidak dianjurkan maupun dimakruhkan. Karena itu saya pahami untuk kasus seperti yang tadi disampaikan lebih kepada amalan mubah. Ya, kalau doa ya banyak kegiatan doa. Ya. Arisan pun ada doa bersama. Kajian juga ada doa bersama, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz atas ilmunya. Ustadz izin bertanya. Saya memiliki hutang emas kepada mertua saya sebesar 150 gram emas di tahun 2010. Kemudian saya baru bisa mengembalikan pinjaman tersebut di tahun ini. Tetapi saya hendak mengembalikannya berupa uang dan mertua menyetujui hal tersebut. Apakah hal demikian diperbolehkan Ustadz dengan harga yang sekarang Ustadz? Jazakumullah khairan. Insya Allah tidak masalah. Asal tidak ada kesepakatan dulu waktu utang. Anda terima emas 150 gram ya, waktu utang. Kemudian sekarang Anda mau melunasi. Seharusnya kan melunasi pakai emas.
Tapi berhubung Anda nggak punya emas, Anda pengen ngelunasi pakai uang. Boleh nggak? Boleh. Terus emasnya harga mana? Harga sekarang atau dulu? Ya tentu saja harga sekarang. 150 gram emas harga sekarang. Oh berarti berapa? 160 juta misalnya. Anda bayarkan 160 juta. Silahkan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum mengikuti yoga atau meditasi untuk alasan kesehatan Ustadz? Jazakumullah khairan. Ya, sebagaimana yang viral kalau itu nggak boleh ya. Ada tulisan saya di konsultasi syariah tentang yoga. Mungkin bisa juga dijadikan hukum yoga. Udah lama sekali nih tulisan ini. Tahun 2016. Hukum senam yoga. Ada banyak yang bertanya tentang hukum senam yoga. Kok Aminur Baiz nggak ngasih komen tentang senam yoga? Saya sudah punya tulisan senam yoga itu 2016 ini. Ini kita bahas tentang senam yoga terlebih dahulu, kemudian kutipan senam yoga dan seterusnya. Terus kita baru bicara senam yoga. Di sini ada dua unsur yang mendasar dalam yoga, gerakan dan olah badan. Yang kedua, olah jiwa, konsentrasi dengan mengkondisikan ilustrasi tertentu, bayangan tertentu dalam pikiran. Untuk memaksimalkan unsur kedua ini, yoga kebanyakan dilakukan di waktu matahari terbit atau matahari terbenam, di tempat terbuka yang bisa melihat langsung matahari. Karena itu motivasi terbesar yoga biasanya bukan kesegaran badan semata, tapi lebih kepada ketenangan batin, sehingga erat kaitannya dengan keyakinan dan akidah. Erat kaitannya ya. Berdasarkan keterangan di atas, jika salah satu dari dua unsur ini tidak ada, tidak bisa disebut yoga, sehingga yoga tidak terbatas pada aktivitas olahraga yang hukum asalnya mubah, tapi lebih dari sebatas olah badan dan fisik. Ya kalau sebatas olah badan gini, stretching aja. Kita kan sering melakukan stretching dan itu tidak disebut yoga. Ayo senam, stretching. Ya, saya sering stretching misalnya. Tarik tangan kanan kiri, udah. Kemudian gerakan apa? Stretching sah-sah saja. Tapi orang tidak akan nyebut itu stretching, bukan yoga. Yoga itu diiringi dengan peresapan, nggak boleh bicara. Kemudian nggak boleh membaca apapun sambil merem. Jadi nuansa itu dikondisikan. Nuansa-nuansa seperti itu dikondisikan. Maka ada suasana khusyuk kayak sholat ini. Ada suasana khusyuk. Dengan pertimbangan di atas, dalam fatwa Islam dinyatakan bahwa yoga hukumnya terlarang. Wa khulasatul qaul annahu la yajuzu lil muslim ayyumarisa yoga albatta. Kesimpulannya tidak boleh bagi seorang muslim untuk melakukan senam yoga sama sekali. Baik diiringi dengan akidah atau hanya ikut-ikutan, atau untuk mendapatkan manfaat ketenangan yang sifatnya maz'umah, baru dugaan. Katanya seperti itu. Kemudian dalam fatwa Islam ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, yoga bersinggungan dengan akidah, tauhid, ada upaya pendekatan diri kepada selain Allah. Bahkan kemarin saya membaca ada yang memang milih di bawah pohon Budi atau pohon apa gitu ya. Pohon Budi ya. Yang katanya pohon itu adalah pohon yang banyak menghasilkan oksigen. Katanya ya. Ya kalau pertimbangannya oksigen ya pakai tabung oksigen aja kan. Kalau pertimbangannya oksigen. Atau minimal
membangun keyakinan menyimpang tentang hubungan Tuhan dengan makhluk, yaitu keyakinan manunggal. Dia berusaha menyatukan dirinya dengan alam. Yang kedua, ritual itu dilakukan dengan mengikuti aktivitas matahari. Yang ini sama persis seperti ibadahnya orang kafir agama Sinto. Jadi minimal kalau saya nggak punya akidah apapun, ya jangan tiru-tiru, kan tasyabbuh. Karena alasan ini Nabi SAW melarang kita sholat di waktu matahari terbit atau hendak terbenam, walaupun secara gerakan beda. Matahari terbit dan tenggelam kan kita nggak boleh sholat. Karena setan berada di tempat matahari terbit dan terbenam agar disembah oleh manusia. Rasulullah SAW mengatakan, wala tahayyanu bisolatikum tulu asyamsi wala ghurubaha. Janganlah kalian secara sengaja memilih waktu sholat ketika matahari terbit atau terbenam. Fa innaha tatlu baina qarnai syaitanin. Karena ketika itu setan, ya, matahari terbenam dan terbit itu di antara dua tanduk setan. Jadi dia ingin disembah oleh manusia. Nah, di saat itulah kita dilarang untuk sholat. Selanjutnya, kegiatan ini meniru ritual orang paganisme, penyembah berhala, sementara Nabi SAW melarang man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis riwayat Abu Dawud, statusnya sahih. Kemudian pengganti yoga, untuk masalah olahraga hukum asalnya halal selama tidak melanggar syariat, tidak dikaitkan dengan keyakinan dan sifatnya hanya untuk olah badan agar lebih sehat. Karena itu olahraga murni urusan dunia dan manusia bebas berkreasi untuk semua urusan dunia, tentu saja dengan batasan di atas. Untuk bisa sehat tidak harus pakai yoga. Terus gimana Pak kalau untuk menenangkan badan? Iktikaf. Biar untuk menenangkan jiwa, silakan iktikaf. Kamu seorang muslim, punya cara yang benar untuk menenangkan jiwa. Bukan dengan cara senam yoga. Dan silahkan baca Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikrullah hati seorang hamba akan bisa menjadi tenang. Sementara puasa bicara dalam syariat kita dilarang. Nabi SAW pernah melihat orang yang puasa bicara. Dia nggak mau bicara, dia sambil puasa dan tidak mau berteduh. Coba kita lihat hadisnya. Nah, di sini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, juga riwayat Bukhari, Ibnu Majah dan yang lainnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kita bacakan di sini ya. Bainaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, idza huwa birajulin qa'imin fi syamsi. Ternyata di luar, di depan masjid, sambil melihat ke arah, jadi pintu masjid mungkin terbuka, kemudian dia bisa melihat langsung ke arah dalam masjid. Nabi SAW sedang berkhutbah di atas mimbar. Ada orang yang berdiri di bawah terik matahari. Fasa'ala anhu, maka Rasulullah SAW bertanya, itu siapa? Kok nggak masuk? Wong Jumatan kok nggak masuk? Malah ngadeg ning jopo. Berdiri di luar. Qalu, maka mereka menjawab, hadza Abu Israil. Itu adalah Abu Israil. Dia bernadar ayyakuma wala yaqut, untuk terus berdiri dan tidak duduk. Wala yastadhil, tidak berteduh sehingga berada di bawah terik matahari. Wala yatakallam, dan tidak bicara. Wa yasum, dan dalam kondisi puasa. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, muruhu falyatakallam, suruh dia untuk bicara. Wal yastadhil, suruh dia untuk berteduh. Wal yaqut, suruh dia untuk duduk. Wal yutimma saumahu, dan lanjutkan puasanya. Jadi orang ini melakukan 4 nazar. Puasa, tidak bicara, tidak duduk, kepanasan, tidak berteduh. Sudah? Dari 4 ini yang diperintahkan oleh syariat cuma 1, yaitu puasa. Yang 3 ini tambahan. Syariat gak pernah memerintahkannya. Maka Rasulullah SAW
memerintahkan, satu yang ada dalilnya pertahankan, tiga yang nggak ada dalilnya hilangkan. Dan itu jadi kaidah. Jika ada amal sunnah kecampuran amal bid'ah, amal sunnahnya pertahankan, bid'ahnya hilangkan. Dan hadis ini sahih, riwayat Bukhari, Abu Daud dan yang lainnya. Wallahu alam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.